Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan daripada pertemuan minggu lalu. Hari ini temanya yaitu salah satu tabi'in, Malik bin Dinar, salah satu ulama sufi terkemuka di zaman tabi'in. Dalam nazamnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyebutkan akrim bihi wa bimalikil khairil ladzi uriyal manamu fakana ahsanul masru'i. Akrim bihi ay ma akramahu. Maksudnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengenai akrim bihi adalah betapa mulianya siapa? Wa bimalikil khair, yaitu Imam Malik bin Dinar, yakni bihi Malik bin Dinar al-Khair. Disebutkan namanya Malik bin Dinar al-Khair. Sebagian riwayat itu kenapa kok disebut Dinar bin Dinar? Karena Imam Malik bin Dinar ini dulu seorang, ceritanya itu seorang sipir. Sipir itu polisi. Polisinya salah satu keluarga, jadi kayak budak tapi jadikan polisi. Sama Fulus luar biasa namanya. Saking cinta sama Fulus disebut Malik bin Dinar. Tapi sebagian tidak, memang abahnya namanya Dinar. Jadi ceritanya ini Imam Malik dulu tukang maksiat. Tidak ada cerita di sini. Ai al-mudhaf ila al-khair al-mausuf bihi, yaitu yang disandarkan kepada sifat kebaikan daripada sifatnya. Aral uriyal manam, yakni ru'ya li bintihi qabla taubatihi. Imam Malik bin Dinar ini pernah melihat mimpi anak perempuannya sebelum beliau bertobat pada suatu perbuatan maksiatnya. Haitsu anfaqadathu bi fadlillahi minatin, yang mana anak perempuan tersebut di dalam mimpinya itu menyelamatkan Imam Malik bin Dinar dari kejaran ular yang besar. Alladhi huwa fi surati amalihi, yang mana ular tersebut itu gambaran daripada amal buruknya beliau. Wa adha ibnatahu lahu fi ru'ya al-madhkur al-masyhur, yang mana anak perempuannya tadi dalam mimpinya itu mendapatkan, Imam Malik bin Dinar ini mendapatkan nasihat dari anak perempuannya di mimpi tersebut, sehingga beliau tobat dari perbuatan maksiatnya. Nanti ceritanya beliau tobat ini disebutkan di terakhir daripada pembahasan kitab ini, fasal ini ya, bukan kitab ini. Al-ati dzikriha wa huwa Malik bin Dinar al-Basri, namanya Malik bin Dinar al-Basri, dari daerah Basrah. Semua yang dari daerah Basrah itu julukannya al-Basri. An-Naji, marganya An-Naji bin nun wal jim, dengan nun dan jim. Maula imra'atun min bani Najiyah bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Imam Malik bin Dinar dulunya itu budaknya seorang perempuan dari bani Najiyah. Kunyatuhu radhiyallahu anhu Abu Yahya. Kunyahnya, paraannya itu bapaknya Yahya, Abu Yahya. Biasanya dipakai nama anak pertama. Kunyah sama lakop beda. Kunyah itu anak kita disebut dengan nama anak pertamanya kita, Abu Abdurrahman, Abu Hasan, itu kunyah. Tapi kalau lakop itu paraan. Fulan apa, Ahmad Kursi, apa ini paraan. Hatim al-Asam, Hatim yang tuli, itu paraan. Az-Zahidul Kabir, seorang yang zuhudnya luar biasa. Sami'a Malik bin Anas, beliau ini mendapatkan mendengarkan ilmu dari Malik bin Anas, Imam Malik. Wal Hasan al-Basri, daripada Imam Hasan al-Basri. Wa Muhammad bin Sirin, juga Muhammad bin Sirin. Wal Qasim bin Muhammad, juga Qasim bin Muhammad. Wa Salim bin Abdullah, dan Salim bin Abdullah. Wa Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair. Wa ghairuhum min al-a'immah, dan daripada a'immat tabi'in. Qasim bin Muhammad, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, cucunya Sayyidina Abu Bakar. Salim bin Abdullah ini Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa rawa anhu jama'atan, banyak juga meriwayatkan dari beliau. Minhum akhuhu Utsman bin Dinar. Beliau meriwayatkan dari beliau juga itu saudara laki-lakinya beliau, namanya Utsman bin Dinar. Wathaqahu An-Nasa'i, dan Imam Nasa'i itu menjadikan riwayat daripada Malik bin Dinar ini termasuk wilayat yang siqah, yang bisa diterima. Tufiya sanah 23 wa mi'ah.
meninggal tahun 123 Hijriah. Wakil tis'ah wa isrin wa mi'ah, ada yang ngomong 129. Masuk nasihatnya beliau ya. Qala radhiyallahu anhu, ma tana'amul mutana'imu bimithli dzikrillah. Tidak ada orang yang merasakan kenikmatan selain kenikmatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qara'tu fit Taurat ayyuhas shadiqun tana'amu bi dzikrillahi fid dunya fa innahu lakum fid dunya na'im wa fil akhiratil jaza. Beliau bilang, saya membaca di sebagian kitab Taurat disebutkan bahwa ayyuhas siddiqun, wahai orang-orang yang ahli siddiq, para siddiqin atau orang-orang yang teguh, tana'amu bi dzikrillahi fid dunya, nikmatilah kelezatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fa innahu lakum fid dunya na'im wa fil akhiratil jaza, karena zikir itu di dunia menjadikan kita itu nikmat dan di akhirat itu menjadikan kita satu balasan pahala. Ini ucapannya orang soleh. Nah, kalau kita bayangkan dalam kehidupan kita memang susah. Nah, kita kasih perumpamaan orang itu kalau senang sama sesuatu itu kan pasti dibayangkan, diawangkan, dilamunkan. Nah, kita kalau senang sama lagi hawian, lagi cinta-cintanya sama perempuan, itu kepikiran pasti. Hatta enggak chat. Nah, ini lagi apa? Ini lagi apa? Orang kan kalau cinta itu kadang ngawur, bisa-bisa sampai buta. Enggak lihat kanan, enggak lihat kiri. Nah, cinta yang buta itu hanya boleh kepada Rasulullah SAW. Lainnya itu jangan. Karena kalau lainnya itu nanti akhirnya enggak rasional loh. Bukan berarti anak mengajarkan tidak cinta kepada orang soleh. Tidak wajib kita cinta sama orang soleh. Tapi bukan berarti kemudian kecintaan kita kepada orang soleh membutakan pandangan kita dalam prinsip berkehidupan, menjalankan syariat dan lain sebagainya. Cinta buta kepada Rasulullah, kayak misalnya, walaupun ya kadang kita lihat itu tidak bisa dari casingnya juga. Ana baru dengarkan cerita tentang Ummi Kulthum. Ummi Kulthum penyanyi zaman dulu yang zennya luar biasa. Itu Ummi Kulthum itu bisa terkenalnya kayak gitu, nikmatnya suaranya kayak gitu karena semua lagunya itu disandarkan sama Rasulullah SAW. Enta umri, engkau ini kehidupanku. Buat siapa? Buat Rasulullah. Anta amali, engkau ini harapanku. Itu buat siapa? Buat Rasulullah SAW. Semua judul lagu yang tentang percintaannya Ummi Kulthum itu semua dibuatkan buat Rasulullah SAW. Dikasihkan buat Rasulullah SAW. Sebagian memang pro kontra, ada yang tidak suka, ini perempuan sudah pakai kerudung, bengak-bengok. Apalagi suara Ummi Kulthum ini kayak orang ngelek mic, oktavnya di atas rata-ratanya orang. Nah, sampai ada orang ingkar sama Ummi Kulthum suatu waktu ingkar sama Ummi Kulthum. Ini waktu kemana-mana ceritanya, tapi ini ajib. Dulu di Madinah itu kalau mau masuk ke Masjid Nabawi depannya itu ada pasar. Suatu waktu ada satu orang lihat mobil datang, ada pengawal luar biasa. Ini siapa yang datang? Dibuka dari mobil, ternyata orang pakai kerudungan. Ini Ummi Kulthum. Dari buka mobil mau masuk ke Masjid Nabawi itu lewat pasar, berangkang. Ummi Kulthum ini tidak berani lihat kubahnya Rasulullah SAW, berangkang. Heran dia. Masuk dinteni, siapa ini? Balik dari ziarah Rasul, berangkang lagi, tapi mundur, tidak berani belakangi. Sampai masuk mobil. Ditanya, siapa itu? Dia bilang, itu Ummi Kulthum, orang yang kau celah setiap hari. Jadi ada sisi di mana yang kita tidak tahu daripada orang-orang ini, Pak. Mungkin casingnya dilihat di mata syariat kurang baik, tapi muamalahnya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala, muamalahnya dia sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih daripada kita. Mungkin orang yang punya ilmu, yang ilmunya banyak, tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan beliau, karena dia merasa sudah punya ilmu, datang ya Allah kadarnya ziarah aja, tapi rasa cintanya tidak ditimbulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Kurang. Tadi ini keadaannya orang-orang soleh. Bahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu pernah bilang, in kana ahlul jannati ala ma nahnu alaih innahum la fi 'aisyin thayyib. Kalau di surga itu kehidupannya sama kayak saya ana sekarang ini duduk, zikir, jelis, roha, ya itu berarti surga itu nikmat. Kalau tidak kayak kehidupan saya ketika jelis, zikir, nikmat, surga tidak nikmat. Saking gambarkan nikmatnya zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi caranya ya dicoba. Sesuatu itu kalau kita pengen tahu caranya ya dicoba. Paling enggak kita lazimkan kita punya aurat, punya wirid, rotib haddad, julatif. Kata Habib Abdurrahman Segaf, man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Orang yang tidak punya pegangan wirid itu kayak ketek, kayak kerak. Harus ada pegangan wirid, karena itu buat kita manfaat, buat keluarga manfaat, buat anak. Kadang kita baca wirid itu jaga anak kita, jaga keluarga kita. Ada yang tahu orang sekarang ini suhul kadang main santet, main dukun. Itu wirid-wirid itu yang bisa nyegah kita dari persantetan dan perdukunan yang mungkin orang-orang hasud sama kita. Waqala, beliau berkata, kharajal ibad waz-zuhad illa qalilun minad dunya lam yarzuqhu atyab syai'un fiha. Keluar itu orang-orang ahli ibadah dan ahli zuhud dari dunia ini kecuali sedikit yang mereka dapat daripada kenikmatan di dunia ini. Ahli ibadah, ahli zuhud itu mereka keluar dari dunia cuma dapat kenikmatan dunianya itu sedikit. Qalu wa ma hiya ya Aba Yahya? Apa itu kenikmatan yang sedikit wahai Aba Yahya? Ini Malik bin Dinar. Qala ma'rifatullah, yaitu mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau misal kita umpamakan kita ini sekolah mondok 3 tahun. Keluar dari pondok, orang ini bilang, orang ini yang ngerasakan mondok di sini, gelo kalau tidak menikmati deket sama Ustadz Fulan. Karena apa? Karena kalau sama Ustadz Fulan kita sering dijajakkan, sering dikasih makanan enak, kalau sakit diperhatikan, kalau bolos tidak diamu. Jadi ada orang dalam yang kita kenal, yang itu jadikan kita nikmat. Nah, sama juga kalau kita hidup di dunia, kita kenal Allah, hidup kita, segala yang kita lakukan tidak ada salahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar-benar kita kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau benar-benar kenal sama Allah, kita melakukan tidak mungkin kecuali atas dasar apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna as-sadiqina idza qara'a wa inna as-siddiqina idza qara'a alaihimul Qur'an talabat qulubuhum ilal akhirah. Orang-orang yang benar-benar dalam membaca Al-Qur'an, orang-orang yang benar-benar dalam makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu kalau membaca Al-Qur'an talabat qulubuhum ilal akhirah, maka hatinya itu merindukan akhirat, merindukan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, merindukan surga. Kemudian beliau berkata, ya hamalatil Qur'an, wahai orang-orang yang membawa Al-Qur'an. Ini yang dimaksud banyak. Kita ini orang yang membawa Al-Qur'an karena kita bisa baca. Ada lagi yang mengatakan bahwa ulama hamalatul Qur'an karena dia yang paham Al-Qur'an, dia yang tahu tafsirnya Al-Qur'an, dia yang tahu pemahaman tentang Al-Qur'an. Madza zar'ul Qur'an fi qulubikum? Apa yang kamu tanam di hati kalian di dalam Al-Qur'an itu? Apa yang membekas di hati kalian itu ketika kalian membaca Al-Qur'an di hati kalian? Fa innal Qur'ana fid dunya rabiul mu'min kama annal ghaitha rabiul ard. Karena Al-Qur'an di dunia itu seperti payungnya orang-orang mukmin, penyuburnya, suburannya orang-orang mukmin, siramannya orang-orang mukmin. Kama annal ghaitha rabiul ard, sebagaimana hujan itu menyirami bumi. Orang itu kalau sering baca Al-Qur'an, sofi hatinya, lembut, lemah, tidak keras kepala. Tapi ada orang-orang yang baca Al-Qur'an tapi cuma sampai kerongkongannya, tidak sampai ke dalam hati. Tadi dia merasa dia lebih paham, dia merasa dia lebih tahu, sehingga Al-Qur'an itu dibaca. Kamu ngasih aku? Jatuh.
Sehingga dia merasa tidak ada yang paham Al-Quran selain saya. Jadi ketika Al-Quran itu dibacakan tidak membekas ke dalam hatinya, apalagi ke orang lain, tidak mungkin. Qala radhiyallahu anhu la yablughu ar-rijala manazil as-siddiqin hatta yatruka zawjatahu ka'annaha armalah. Tidak mungkin orang itu sampai ke kedudukannya orang-orang siddiqin kecuali menjadikan istrinya itu seperti janda. Wa ya'wi ila manazil kalb, dan dia tinggal di tempatnya naungannya para anjing. Ini jangan diartikan letterlek. Akhirnya tidak mau dekati istri sama sekali. Tidak. Maksudnya tidak tergantung dengan apapun. Nah, hidup di dunia ini tidak tergantung dengan apapun. Bahkan sama yang tidur di sampingnya dia tidak tergantung sama istri. Sama dunia tidak tergantung. Sama pekerjaan tidak tergantung. Sama orang tidak tergantung. Ada rezeki, tidak ada rezeki, ketakwaannya sama Allah Subhanahu wa taala sama. Ada sahib, tidak ada sahib, ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala sama. Sedikit orang, banyak orang, keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama. Itu yang dimaksud. Wa ya'wi ilal manazil kalab, dan tinggal di naungan-naungan, ya tempatnya anjing bernaung itu, dia mau ditempatkan dimanapun, mau diperbuat sama orang kayak apapun, mau dihinakan sama orang kayak apapun, tetap hatinya sama Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Dan kita ini kalau tidak dihormati, waktu ada tidak enaknya. Ini orang kalau sudah sama Allah Subhanahu wa taala, dicari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mau direndahkan, mau dipuji, mau dihina sama. Wa kana radhiyallahu taala anhu ta'ti sanah wala ya'kulu fiha lahman illa yaumul adha min udhiyatihi. Dia ini pernah setahun tidak makan daging kambing kecuali dia makan setahun sekali pas hari raya Idul Adha daging hewan kurbannya dia sendiri. Wa idamuhu fi sanatin bi falsin milah. Dan selain itu lawuhnya Imam Malik bin Dinar ini garam. Tidak ada yang lain. Wa kana yaktubul masahif, kerjaannya itu nulis mushaf, nulis Al-Qur'an, nulis nyalin kitab. Wa kana kullu yawmin lahu dirhaman. Ketika kerjaannya ini nyalin mushaf ini setiap hari dapat 2 dirham. Dirhamun yastari bihi khusan wa dirhamun liwaraqatin kaghid. 1 dirhamnya dibuat beli lawuh, makanan sedikit ala kadarnya. 1 dirhamnya dibuat beli kertas lagi buat kerja besok. Wa qala Ibnu Mubarak, dikatakan oleh Ibnu Mubarak, waqa'al hariqu fil Basrah. Pernah satu waktu itu ada kebakaran di daerah Basrah. Fa akhadha al-Malik al-mushaf. Kemudian Imam Malik ini ngambil mushaf-mushafnya. Wa akhadha bi tarfi kasahu yajri, ditaruh di selimutnya. Jadi karena kebakaran, kemerungsung takut mushaf-mushafnya ini kebakar. Diambil di satu selimut. Wa qala halaka ashabul athqal. Sungguh telah celaka orang-orang yang berbuat tidak baik. Jadi penyebab daripada kerusakan, kebakaran tadi, kota tadi ini diadab sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang yang berbuat buruk di daerah tersebut. Wa qila lahu alla tatazawwaj. Dikatakan kepada beliau, engkau tidak zuhud. Kenapa tidak mau zuhud? Faqala law istata'tu la talaqtu nafsi. Kalau saya mampu, saya ini mau nyerahin diri saya sendiri. Apalagi orang lain. Saya ini kalau mampu tak cerai diri saya sendiri. Apalagi orang lain. Nah, ini tidak perlu ditiru. Kalau perlu kita ziyadah. Berat. Faqala al-qalbu idza ghalabahu al-hubb ad-dunya lam tanja fihi al-mau'izah. Hati itu kalau sudah lewat batas cinta sama dunia, tidak mungkin dalam hatinya bisa menerima nasihat. Sama, kalau orang yang memberikan nasihat bertujuan dengan dunia, tidak mungkin nasihat itu bisa berpengaruh kepada orang lain. Sealim apapun dia, sehikmah apapun yang dia ucapkan di kalimatnya, kalau hatinya niatnya bukan karena Allah, tidak mungkin bisa merubah hati kita. Tidak mungkin masuk ke dalam hati kita. Ngomong apa?
Qala fi ba'dil kutub inna Allah ta'ala qala inna ahwanu ma ana sani'un bil alim idza ahabba dunya an akhraja halawata dzikra min qalbihi. Di dalam sebagian mushaf pernah diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala itu pernah berkata dalam hadis qudsi, hal yang paling ringan yang saya perbuat kepada orang-orang alim ini apa? Cinta sama dunia. Diuji yang paling ringan itu cinta sama dunia. Ketika diuji cinta sama dunia, itu akan keluar darinya tidak bakal merasakan nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dikasih ujian yang lain, sombong, hasud dan lain sebagainya. Coba kita orang perhatikan, yang menjauhi masjid itu orang-orang yang mana alim, punya ilmu agama, tahu kemuliaan masjid, tahu pahalanya sholat di masjid, tahu pahalanya sholat berjamaah. Ada orang-orang itu sholat di masjid? Ada. Yang sholat di masjid itu bukan ustaz-ustaz, tapi malah orang yang baru kenal agama. Tidak tahu sholat itu sah apa enggak, wudunya yang benar apa enggak. Yang ustaz-ustaz yang kitabnya di kepalanya 3 jilid, 4 jilid, tidak ada yang sholat di masjid. Kan kebalik. Ulama-ulamanya tidak ada yang mencontohkan sholat berjamaah di masjid. Nah, orang awamnya yang di masjid sholat dengan ibadah seala kadarnya, tidak ada yang benarkan. Jadi kacau dunia ini. Tidak jelas. Kadang ceramah bahas kemuliaan masjid, tapi habis itu pamit tidak ikut sholat jamaah di masjid. Ada acara lagi. Ini kebalik-balik memang betul-betul dunia. Waqala rahmatullahi ta'ala, rahimahullah ta'ala, berkata beliau, semoga Allah merahmati beliau, laqad hamamtu anna amra idza mutta fa ughalla fa adfa ila rabbi maghlulun kama yadfa'ul abdul abiq ila maula. Saya ini hampir-hampir pengen itu kalau saya mati itu saya pengen dibelenggu. Kemudian ketika saya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbelenggu. Sebagaimana seorang budak ketika kabur dari tuannya, ketangkap dibelenggu, dihadapkan di depannya tuannya. Jadi betul-betul hina dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sebagian nushah beliau bilang, ini tidak jadi, kata beliau. Saya tidak mau doa ini. Karena takutnya akhirnya orang niru doa ini kabeh, ngadep Allah kabeh, belengguan kabeh. Akhirnya jadi sunnah yang tidak baik, katanya Imam Malik ini. Wa rafa'a rahimahullah ra'sahu ila sama' inda mautih wa qala Allahumma innaka ta'lamu anni lam akun ahabbul baqa'a fid dunya lil batan wala farj. Beliau ketika meninggal dunia itu angkat kepalanya udah pas mau meninggal dunia terus baca doa, ya Allah, Engkau tahu bahwa saya tidak mencintai hidup, tidak cinta hidup di dunia ini karena untuk mengenyangkan perut atau untuk mengenyangkan syahwat. Jadi betul-betul hidupnya Imam Malik ini, jadi Malik bin Dinar ya, menggapai keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, bukan buat mengenyangkan dirinya dan juga buat mengenyangkan syahwatnya. Wa qala radhiyallahu anhu, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, laula an yaqula an-nas junna malikan lalabistul musuh wa wada'tu ar-ramat ala ra'si unadi fin nas man ra'ani fala ya'sillah rabbah. Berkata beliau, kalau saya ini tidak takut dibilang sama orang-orang ini Malik bin Dinar ini gila, maka saya akan pakai baju yang lusuh, kemudian akan ngasih di kepala saya abu, kasih arang mukanya, biar orang perhatian sama dia, cari perhatiannya orang. Ketika orang perhatian sama dia, dia mau teriak-teriak, wahai orang yang lihat saya, janganlah kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Zaman itu sekelas Imam Malik bin Dinar, seorang sufi tasawuf, itu bicaranya tidak diperhatikan sama orang. Jadi harus cari satu perhatian yang orang lihat dirinya dia, baru dia mengingatkan orang lain biar tidak bermaksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman itu, apalagi zaman sekarang, yang viral, yang laku, yang tidak viral tidak ada regonya.
Wa qala kullu jalisin la tastafidu minhu khairan fastanibhu. Nah, satu majelis teman duduk yang di situ tidak menghasilkan faedah yang baik, maka hindarilah faedah yang baik dalam agama. Kalam yang zen, faedah yang baik dalam pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk faedah yang urusan dunia boleh enggak? Ya. Lihat sikon aja. Nah, kalau selama itu tidak menyerempet kepada satu hal yang haram, monggo-monggo jelas sama orang-orang yang menghasilkan faedah kebaikan untuk keuntungan kita di dunia. Contoh, kita duduk sama orang yang sudah pengalaman kerja. Nah, caranya siasahnya kerja itu gimana? Faedah buat dunia kita. Nah, duduk tidak apa-apa. Nah, tapi duduk sama orang-orang yang ngajari caranya zina biar halal, nah, itu yang tidak perlu didekati. Nah, malah yang ngajari caranya zina itu halal, orang yang tahu agama dicari celah hukumnya biar ini jadi halal. Piye caranya riba biar halal, piye caranya ini biar halal. Jadi ya Allah, memang betul kualik-kualik ini dunianya sudah. Wa qala idzal abda ta'allama ilma liya'mala bihi kathura ilmuhu. Wa idza ta'allama al-ilma li ghairi al-amali bihi zada fakhran. Seorang hamba itu kalau belajar kemudian dia mengamalkan apa yang dia pelajari, maka akan tambah banyak ilmunya. Riwayat akan tambah banyak amalnya juga. Kalau banyak ilmunya banyak amalnya. Ilmu yang dia pelajari diamalkan. Tapi kalau dia belajar ilmu tidak diamalkan, cuma kebak-kebakan, maka menjadikan dia tambah sombong. Ini sudah merajalela di masyarakat. Ada ilmu, ada amak, punya ilmu banyak, punya ini banyak, tapi menjadikan dia merasa lebih alim daripada orang lain. Merasa dia lebih sombong daripada orang lain. Itu penyakit. Orang itu punya ilmu untuk diamalkan. Sedikit tidak apa-apa. Yang penting dia istiqomah mengamalkan ilmu yang dia punya, daripada banyak-banyakan keden-kedenan magom, tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya sama sekali. Tambah ilmu, tambah satu tingkat imamahnya. Tambah lagi sampai tidak cukup kepalanya buat ngandung imamahnya. Tapi diamalkan tidak ilmunya. Sekali. Waliyadzubillah min dzalik. Wa qala al-abdal yatawassawna bi thalath. Wali-wali abdal ini saling berwasiat satu sama yang lain, itu 3 wasiat yang penting. Sijnul lisan, jaga mulut. Wa kasratul istighfar, berbanyak istighfar. Wal uzlah, dan banyak menghindar dari banyak orang. Orang itu kalau sudah ketemu orang mumet mesti. Ada tidak ada rampungnya. Tambah banyak kenalan kita, tambah mumet kepala kita. Bukan tambah beken, tidak ada. Tambah sedikit kita kenal orang, tambah beban di kepala kita itu ringan. Makanya banyak orang-orang tua kita fil akhir umurnya lebih milih di rumah daripada banyak keluar rumah ke masjid qiraah, rumah ke masjid qiraah, karena tidak mau nambahin mumet kepala. Wa qala li an yarudda rajulun dirhaman minal haram khairun lahu min an yatasaddaqa bi mi'ati alfi wa bi mi'ati alfi. Mengembalikan seorang laki-laki, ada seorang mengembalikan 1 dirham yang haram itu lebih baik bagi dirinya daripada bersedekah 100.000 dirham. Mengembalikan 1 dirham yang haram itu lebih baik baginya daripada bersedekah 1.000 dirham. Kita ini sedekah sama balik ke uang korupsi apa mana? Apa balikin uang korupsi? Sedekah, insya Allah nggak ketang 2.000, 3.000 keluar. Tapi saem uang korupsi, eman. Kita orang balikkan. Lebih susah kita mengembalikan sesuatu yang haram daripada kita mengerjakan sedekah tadi. Qala idza ra'aita quswata fi qalbika wa wahana fi badanika wa harramna fi rizqik fa'lam annaka
anta fima la ya'nik. Wasiatnya beliau yang terakhir, jika engkau melihat di dalam hatimu ini ada kekerasan, kerasnya hati, kok saya dengarkan ceramah tidak ada perubahan, saya dengarkan sesuatu kok tidak ada kesedihan, istilahnya meratapi amal kita yang kurang nih kok tidak ada, berarti dicek. Mau beramal ibadah kok susah, malas dalam beribadah. Kemudian ketika sudah hati keras, mau amal ibadah malas, rezekinya seret. Berarti ada yang tidak beres. Apa? Sesungguhnya engkau sering banyak ngomong yang tidak penting. Obrolan fadhi, duduk-duduk tidak ada manfaatnya. Itu menjadikan kita hati itu istilahnya keras, kemudian badan malas beribadah, dan rezeki kita seret. Nah, ini cerita terakhir ya masih ada. Su'ila radhiyallahu anhu an sababi taubat ini, sebab taubatnya Imam Malik bin Dinar. Qala, beliau bercerita, kuntu syartiyan manhamaka fi syarbil khumur. Saya itu dulu seorang sipir, seorang polisi yang tenggelam dalam minum khamr, sering mabuk-mabukan. Fawatli jariyatan bintan. Saya melahirkan dari budak perempuan saya satu anak perempuan. Dulu itu budak, itu kayak barang. Ya. Jadi mau ente kumpuli ahlan wa sahlan. Nah, enggak apa-apa. Enggak dalam akad nikah itu ngumpuli budak halal. Boleh. Karena dia itu kayak ya istilahnya hampir kayak barang. Nanti anaknya merdeka apa enggak? Anaknya merdeka. Anaknya seorang yang merdeka budak. Istrinya, ibunya ini nanti ketika suaminya meninggal dunia, yang mengumpuli dia meninggal dunia, otomatis langsung merdeka. Jadi ummul walad, ini ibunya anak yang hakiki, anak yang merdeka. Jadi Malik bin Dinar ini ngumpuli budak perempuannya, kemudian lahir anak perempuan. Fa'alaftul binta, saya sangat cintanya luar biasa sama anak perempuan saya ini. Wa kanat tatirul khamra ala thawbi, bahkan sering numpahkan minuman keras saya. Umur 2 tahun, bapaknya pas mau minum khamr sering ditumpahkan minumannya. Masih ditumpahkan. Summa matat, kemudian meninggal dunia ini. Masih umur 2 tahun, masih lucu-lucunya ini anak, masih cinta-cintanya ini Malik bin Dinar sama anaknya, meninggal dunia. Fa akmadni al-huzn alaiha. Saya sangat sedihnya luar biasa ketika anak saya ini meninggal dunia, putri saya meninggal dunia. Falamma kanat lailatan nisfi min Sya'ban, kemudian ketika malam setengah daripada bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, maka lailatul Jum'ah, malam nisfu Sya'ban waktu itu malam Jumat, bittu thamalan minal khamr. Saya tertidur karena terlalu mabuk. Walam usallil isya, dan saya belum sholat isya. Ra'aitu ka'anna ahlal kuburi qad hasyaru. Saya lihat dalam tidur saya, dalam mimpi saya, itu hari kebangkitan. Manusia itu sudah dibangkitkan. Wa ana ma'al khalq, dan saya bersama jutaan manusia, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Fasami'tu hasasa min wara'i. Kemudian saya mendengarkan satu desahan ular dari belakang saya. Faida batnain, ada ular besar, ular gede di belakangnya Malik bin Dinar. A'dhamma ma yakun, besarnya itu tidak pernah saya bayangkan. Azraq wa aswad, biru kehitam-hitaman. Qad fatahal fah, sudah mangap ular ini di belakangnya Malik bin Dinar. Wa masra'a nahwa faharabtuhu. Kemudian sudah siap mau nengkram Malik bin Dinar ini, terus kemudian dia faharabtuhu, dia lari, dioyak sama ular ini. Falaqaitu syaikhan, kemudian saya nemui satu orang tua, laki-laki tua. Ketika saya lari, saya nemui satu orang laki-laki tua. Fasallamtu alaih, kemudian saya berutur salam sama laki-laki tua ini. Wa qultu lahu aghithni, saya bilang sama laki-laki itu, tolong saya ini dikejar sama ular besar tadi ini.
Faqala ana dhaifun, saya ini lemah, orang tua, tidak bisa menyelamatkan Anda dari kejaran ular. Kemudian wa hadza aqwa minni. Ular itu lebih kuat daripada saya. Saya nulungi Anda percuma, saya sama Anda podo-podo dikul. Fasa'adtu 'ala syaraf. Wa syaraftu 'ala ahliha, faraja'tu ila fasa'adtu 'ala syaraf, fa syaraftu 'ala tabaqatin nar. Kemudian saya naik ke satu tingkatan, kayak meloncat ke satu tingkatan. Fasyaraftu ala tabaqatin nar. Saya naik itu, saya lihat tingkatan-tingkatan neraka. Kemudian fakattu ahwa fiha min fazaitin. Ketika saya naik satu tingkatan, saya itu hampir jatuh ke tingkatan neraka setelahnya. Tingkatan neraka setelahnya, karena di belakang ini ada ular, depan jeglongan tingkatan neraka. Dia hampir jatuh. Fanadaitu, fanudiyat lasta min ahliha. Faraja'tu anhu ila syekhil awal. Kemudian ada seruan suara mengatakan bahwa engkau bukan ahli neraka. Akhirnya selamat. Tidak jadi, dia putar balik. Ketemu sama syekhnya tadi yang tua, ketemu di jalan tadi yang awal. Faqala sur ila hadzal jabal. Syekhnya tadi bilang, kau naik ke atas gunung itu. Fa inna fihi wada'un lil muslimin. Di situ ada titipan orang-orang muslim. Widaan ya, bukan widaan ya, widaan lil muslimin. Ada titipan-titipan buat orang muslim. Fa sahabatul malaika. Kemudian ketika saya naik ke gunung itu, ada suara dari malaikat. Asyrafu fala'alla lahiri hadza fikum wadi'atan. Istilahnya cariin. Tolong carikan. Mungkin ada titipan buat ini. Malik bin Dinar ini tadi. Suruh nyari orang-orang di situ. Fa idza ana bibinti. Kemudian tahu-tahu ada anak perempuan saya yang meninggal tadi. Qad wasabat. Tahu-tahu loncat di depan saya. Di titipannya dia, titipannya buat Malik bin Dinar ini anak perempuannya tadi, loncat di depannya Malik bin. Hatta malathat baina yadayhi, sampai di depan saya. Famadatu ila yadiha. Kemudian saya ditolong sama anak perempuan saya ini. Saya menggapai tangan anak perempuan saya ini. Wa dafa'tu tin. Kemudian anak perempuan tadi yang menghalau ular besar tadi. Ular besar tadi ini malah takut sama anak perempuan yang kecil. Digusah sama anak perempuan yang kecil. Waqala dia abadi. Kemudian anak perempuan ini bilang, wahai ayahku, alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai abahku, sungguh sudah tiba waktunya hati-hati orang yang beriman ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabakaitu. Kemudian saya nangis, kata Malik bin Dinar. Wa qultu ya binti ata'rifuna al-Qur'an. Wahai anakku, kok bisa tahu Al-Qur'an? Ini kan ayat Al-Qur'an. Qalat nahnu a'rafu minkum. Saya lebih tahu daripada Anda semua. Wa taninu amalaka su. Ular besar tadi itu amal burukmu. Faqawaitahu. Engkau yang menguatkan ular tadi. Ular itu semakin besar, semakin kuat mengejar dirimu. Itu karena engkau yang menguatkan. Dengan apa? Perbuatan maksiatmu di dunia. Semakin engkau bermaksiat, semakin ular itu tambah besar, semakin kuat ular itu mengejar dirimu. Wasyekhu amalaka shalih. Dan orang tua tadi yang tidak mampu tadi, itu amal baikmu. Itu sedikitnya amal baikmu sehingga orang tua tadi seakan-akan terlihat lemah. Ad-afta. Dan engkau yang melemahkan orang tua tadi. Coba kau banyak beramal soleh, orang itu akan menjadi kuat dan menyebabkan engkau selamat daripada kejaran ular. Falamma asbahat faraqtu ma kuntu alaihi wa tubtu wa hadha sababu taubati. Ketika bangun tidur, kemudian saya meninggalkan semua kebiasaan buruk saya, kemudian saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebab taubat saya. Sebab taubat itu banyak. Orang sebab taubat karena mimpi. Ada sebab taubat karena dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab taubat karena mungkin dikasih sakit, dikasih ini, disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala.
kemudian dia bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan tobat itu banyak. Ketika kita mau ngasih hidayah kepada orang, mau ngasih nasihat kepada orang lain, itu jangan jadi kita merasa kita yang menjadikan orang lain itu berubah karena kita. Enggak. Kita ini hanya perantara. Kita nyampaikan nasihatnya ulama, nyampaikan kalamnya ulama, itu perantara agar orang itu bisa dengarkan nasihatnya ulama. Kalau selama kita memberikan nasihat kepada orang lain itu merasa kita sudah paham, kemudian kita kasih nasihat itu kepada orang lain, tidak mungkin hidayah itu sampai kepada orang tersebut. Jadi yang berikan nasihat itu juga harus tahu diri bahwa ini Anda hanya perantara. Yang menerima nasihat itu juga harus melihat undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang nyampaikan. Ada yang nyampaikan anak kecil, tapi kalau itu bermanfaat buat kita ambil. Nah, yang ngasih nasihat juga harus lihat dirinya, bukan merasa orang yang ahli. Nah, saya hanya perantara dan yang menerima nasihat. Jadi lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab.